Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Perencanaan Wilayah C pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami mengenai analisis keseimbangan daya dukung lahan pertanian, perikanan, dan terbangun melalui pendekatan tapak ekologis di Kabupaten Lamongan. Next. Untuk anggota kelompoknya ada Eka Rosyana, Ainan Azizah, Hurairah Haki, Naila Nafanel, dan Daksa Lintang. Sedangkan untuk outline yang akan kami bahas, yang pertama ada pendahuluan, lalu metode, pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, untuk lokasi studi kasus kami, itu mengambil Kabupaten Lamongan dengan total 27 kecamatan. Untuk delineasi bisa dilihat di peta. Nah, lanjut untuk latar belakang. Jadi, suatu wilayah itu harus memiliki tujuan terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menyeimbangkan antara 3 pilar pembangunan, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan dalam menyeimbangkan ketiga pilar tersebut, itu dapat dilakukan perhitungan keseimbangan lingkungan dalam hal ketersediaan atau supply dan demand. Nah, Kabupaten Lamongan itu telah ditetapkan sebagai kawasan pertumbuhan bagi Jawa Timur yang ditandai dengan telah masuk ke dalam kawasan Gerbang Kartasusila. Hal ini menyebabkan perkembangan yang terjadi itu sangat pesat. Nah, yang terjadi dari perkembangan pesat ini dapat memacu peningkatan laju penduduk sehingga Kabupaten Lamongan membutuhkan lahan permukiman yang sangat besar dan hal ini dapat berpotensi dalam menciptakan alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar. Dan selain adanya alih fungsi lahan, dampak lain yang dirasakan adalah dengan meningkatnya polusi dan limbah dari permukiman, perdagangan dan jasa, serta industri. Nah, hal ini dapat mempengaruhi dari kelestarian lingkungan itu sendiri, dan jika pemerintah ini tidak mengontrol sumber permasalahan tersebut, akan menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Nah, oleh karena itu diperlukan kajian untuk membahas dan mengkaji lebih dalam mengenai perihal daya dukung lingkungan di Kabupaten Lamongan. Salah satunya yang dapat digunakan adalah dengan pendugaan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya dengan pendekatan tapak ekologi atau yang sering disebut sebagai ecological footprint. Next. Nah, hal ini konversi lahan yang terjadi di Kabupaten Lamongan itu dapat dilihat dengan adanya pertumbuhan penduduk yang signifikan, di mana menurut BPS laju penduduk Lamongan itu terus meningkat dari tahun 2017 hingga 2001 dengan angka 1,23%. Selanjutnya, berdasarkan dari penelitian sebelumnya yang membahas mengenai konversi lahan di Jawa Timur, itu menunjukkan hasil bahwa proporsi terbesar terjadi konversi lahan sawah di Jawa Timur dari tahun 2018 dengan 2019 adalah di Kabupaten Lamongan dengan persentase konversi lahan itu sebanyak 19,29% atau 1.894 hektar dari luas total konversi yang terjadi. Lanjut. Selanjutnya konversi juga terjadi di lahan perikanan di mana ditandai dengan produktivitas perikanan di Lamongan itu menurun dari tahun 2014 hingga 2020 sebesar 2,3%. Dan yang terakhir ada peningkatan permukiman di mana hal ini terjadi meningkatnya tutupan lahan permukiman sebanyak 900 hektar dan juga pertambangan sebesar 212 hektar pada selisih tahun 2011 hingga 2020. Next. Nah, dari permasalahan-permasalahan tadi dirumuskan, masalah dari kelompok kami adalah bagaimana keseimbangan daya dukung lahan pertanian, perikanan, dan terbangun melalui pendekatan demand dan supply lahan berdasarkan Global Footprint Network pada Kabupaten Lamongan, serta bagaimana arahan pemanfaatan ruang yang tepat berdasarkan hasil perhitungan nilai tapak ekologis di Kabupaten Lamongan. Next, mungkin bisa dilanjutkan oleh Haki. Iya, terima kasih Ainan. Selanjutnya kita akan membahas teknik analisis yang digunakan pada penelitian kali ini.
Pada awal, kita menggunakan perhitungan dari biokapasitas untuk mendapatkan nilai biokapasitas dari Kabupaten Lamongan tersebut. Ada dua jenis perhitungan, yaitu ada biokapasitas sebagai persediaan ya atau supply, dan biokapasitas sebagai permintaan atau demand. Kedua rumus ini berbeda tentunya dengan variabel berbeda yang digunakan, yaitu pada supply itu pasokan atau supply itu didapatkan dari luas setiap kategori lahan, terus ditambahkan faktor pengali dari faktor panen dan juga faktor penyama. Sementara pada sebagai permintaan atau demand itu dihitung melalui rumus dengan permintaan itu ada dari jumlah produk yang dipanen, lalu juga produktivitas penggunaan lahan, juga ditambahkan faktor pengali yaitu faktor panen dan juga faktor penyama. Setelah kami mendapatkan nilai biokapasitas tersebut, barulah bisa dihitung bagaimana sih keseimbangan daya dukung lahan di Kabupaten Lamongan. Kita menggunakan rumus yang sesuai pada literatur begitu dengan defisit ekologis, biokapasitas dikurangi tapak ekologi. Iya, yang selanjutnya adalah hasil dan analisis data. Next. Nah, yang pertama itu adalah hasil data produksi, di mana kami menggunakan data produksi pertanian, perikanan, dan lahan terbangun. Untuk data produksi pertanian dan perikanan, kami mengambil dari Kabupaten Lamongan dalam angka 2022 untuk mendapatkan data 2021. Sedangkan untuk data lahan terbangun, kami mengambil dari data RPJMD Kabupaten Lamongan 2021-2026. Nah, untuk yang pertama ini adalah hasil data produksi pertanian, di mana di sini terdiri dari tiga kategori. Yang pertama itu ada kategori tanaman pangan. Terlihat bahwa untuk produksi paling tinggi itu ada komoditas padi dengan jumlah 1.196.310 ton per tahun. Sedangkan untuk kategori hortikultura itu ada cabai yang memiliki produksi paling tinggi. Sedangkan untuk kategori sayur dan kacang, produksi yang paling tertinggi adalah terong. Next. Nah, yang selanjutnya itu ada hasil data produksi perikanan, di mana untuk produksi perikanan di sini yang paling tinggi adalah produksi ikan bandeng, di mana untuk produksinya mencapai 22.333,48 ton per tahun, dan di sini terlihat bahwa luas lahan perikanan itu mencapai 20.487,4 hektar. Next. Yang selanjutnya itu ada hasil data produksi dari lahan terbangun, di mana untuk produksi ini kami mengambil dari luas lahannya, di mana untuk lahan yang kami pakai itu ada lahan permukiman 13.030 hektar, lalu ada industri sebesar 7.354 hektar, di mana untuk data-data ini nantinya akan digunakan untuk menghitung produktivitas dari sektor-sektor tadi. Next. Nah, yang selanjutnya ini ada hasil data konsumsi, di mana hasil data konsumsi ini diambil dari tingkat konsumsi penduduk per kapita terhadap produksi, di mana di sini terlihat untuk pertanian merupakan terdiri dari 5 komoditas, di mana untuk komoditas padi-padian ini memiliki tingkat konsumsi yang paling tinggi, yaitu sebesar Rp62.325. Kemudian diikuti komoditas sayur-sayuran dan kelompok perikanan seperti ikan, udang, cumi, dan kerang. Nah, kenapa ketiga komoditas ini tinggi? Karena ketiganya itu merupakan bahan pokok yang digunakan untuk penghidupan masyarakat Lamongan. Selanjutnya adalah analisis data terkait produktivitas, konsumsi, keseimbangan lahan, dan arahan pemanfaatan ruang. Untuk yang pertama adalah produktivitas, di mana untuk produktivitas dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut, yaitu jumlah produksi dari setiap lahan masing-masing yang akan dianalisis dan dibagi dengan luas lahan yang akan dianalisis masing-masing. Dan didapatkan kesimpulan bahwa untuk produktivitas lahan pertanian adalah sebesar 24,08 ton per hektar. Next.
Kemudian untuk produktivitas lahan perikanan, didapatkan kesimpulan untuk produktivitas lahan perikanan adalah sebesar 3,05 hektar ton hektar. Kemudian untuk produktivitas lahan terbangun, adapun lahan terbangun yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah lahan permukiman dan lahan industri. Adapun mengenai justifikasi terhadap pemilihan kedua penggunaan tersebut dipilih karena kedua sektor tersebut, yaitu permukiman dan lahan industri, ini menyumbang emisi gas rumah kaca yang relatif besar terhadap akumulasi total gas rumah kaca dunia. Dan terkait perhitungan biokapasitas ini dihitung berdasarkan luas lahan existing dari setiap penggunaan lahan, di mana untuk lahan permukiman adalah sebesar 13.030 hektar dan lahan industri sebesar 7.354 hektar, yang apabila dijumlah dari keduanya menjadi 20.384 hektar. Dan berikut mengenai analisis dari konsumsi baik dari lahan pertanian maupun lahan perikanan, di mana analisis konsumsi ini mengambil dari data mulai dari padi-padian, kacang-kacangan, umbi-umbian, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang kemudian dicarikan terkait rata-rata konsumsi dari data dari BPS, yang kemudian juga dicari terkait harga dari komoditi pada saat ini maupun yang ada di Kabupaten Lamongan. Dan didapatkan kesimpulan untuk konsumsi dari lahan pertanian di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 16.832,8 ton per jiwa. 8 ton. Kemudian untuk analisis konsumsi lahan perikanan didapatkan kesimpulan bahwa di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 1.383,8 ton. Kemudian untuk analisis konsumsi lahan terbangun berdasarkan SNI 031733 tahun 2004 tentang tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, disebutkan bahwa luas minimal ruas rumah sederhana, di mana di situ diasumsikan bahwa satu keluarga terdiri atas 4 orang adalah 36 meter persegi. Atau bisa diambil kesimpulan bahwa satu perjiwanya adalah sebesar 9 meter persegi. Dan Kabupaten Lamongan memiliki jumlah penduduk sebesar 1.373.390 penduduk jiwa saat ini. Dan apabila ini jumlah penduduk tersebut dikali dengan luas minimal kebutuhan permukiman yang sesuai dengan standar SNI akan menghasilkan 1.236 hektar. Sedangkan untuk industri, perhitungan luas akan mengacu kepada rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lamongan, di mana disebutkan bahwa luas kawasan industri yang akan direncanakan ke depannya ialah sekitar 6.085 hektar. Next. Dan berikut merupakan analisis yang akan kita lakukan terkait keseimbangan tapak ekologis. Sebelum kita memulai terkait analisis biokapasitas dan tapak ekologis ya, kita perlu terlebih dahulu mengetahui faktor-faktor yang terdapat di dalam formula, baik itu yang ada di biokapasitas maupun yang ada di tapak ekologis. Untuk yang pertama ini adalah faktor panen, di mana untuk faktor panen dari pertanian disebutkan bahwasannya untuk produktivitas Kabupaten Lamongan tadi didapatkan sebesar 24,8. Kemudian untuk produktivitas dunia ada 8,52, sehingga didapatkan faktor panen untuk Kabupaten Lamongan adalah sebesar, untuk sektor pertanian adalah sebesar 2,83. Untuk perikanan, faktor panennya adalah sebesar 0,006. Dan untuk lahan terbangun, didapatkan kesimpulan untuk yaitu 0,35. Kemudian untuk faktor penyamannya, ini diambil dari data Global Footprint Network tahun 2018, yang di sana di state terkait faktor penyama dari masing-masing setiap penggunaan lahan. Adapun untuk pertanian atau cropland ini faktor penyamanya adalah 2,5. Untuk marine fishing grounds itu adalah 0,36, inland fishing grounds 0,36, dan seterusnya. Next. Baik, berikut merupakan hasil dari analisis biokapasitas, di mana didapatkan bahwa hasil dari biokapasitas baik dari sektor pertanian adalah sebesar 560.358 global hektar, untuk perikanan adalah 44,70 global hektar, dan untuk area terbangun adalah 18.264,064 global hektar, yang dimana dijumlahkan ada 578.666 global hektar. Kemudian dari hasil dari biokapasitas ini kemudian dibagi dengan jumlah penduduk
dari Kabupaten Lamongan saat ini yang didapatkan hasil berupa untuk pertanian ada 0,41 global hektar per jiwa, perikanan adalah sebagai berikut, dan area terbangun adalah 0,013 hektar per global hektar per jiwa, dan didapatkan total atau akumulasi dari kesemuanya adalah 0,42 global hektar per jiwa. Kemudian untuk analisis tapak ekologis, tadi terkait di data-data yang dibutuhkan adalah data terkait konsumsi, luas lahan, kemudian ada dari data produktivitas Lamongan, kemudian juga ada dari faktor panen dan faktor penyamam. Dan didapatkan hasil dengan sebagai berikut, di mana untuk sektor pertanian, konsumsi atau tapak ekologisnya itu sebesar 4.945 global hektar, dan perikanan ini adalah 0,98 global hektar, dan area terbangun adalah 6.559 global hektar yang apabila dijumlahkan menjadi 11.506 global hektar. Kemudian tapak ekologis ini juga sama yang setiap nantinya akan dibagi dengan jumlah penduduk sehingga dihasilkan untuk pertanian adalah 0,0036 global hektar per jiwa. Untuk perikanan sebagai berikut, area terbangun adalah 0,0048 global hektar per jiwa, sehingga didapatkan kesimpulan untuk analisis tapak ekologis keseluruhan di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 0,0084 global hektar per jiwa. Kemudian dari keseimbangan daya dukung lahan, terkait tadi sudah disebutkan bahwanya untuk mendapatkan nilai keseimbangan daya dukung lahan itu didapatkan dengan cara mengurangkan dari biokapasitas dengan analisis tapak ekologis atau konsumsi yang ada. Perhitungan di samping ini menunjukkan bahwa nilai keseimbangan daya dukung lahan total di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 0,4146 global hektar per jiwa, di mana kondisi ini menunjukkan yang surplus, yang berarti bahwasanya kondisi biokapasitas dari Kabupaten Lamongan ini masih tersedia sangat banyak, meskipun konsumsinya juga ada. Jadi masih dalam kategori surplus sumber daya. Baik, selanjutnya akan dilakukan analisis terkait proyeksi keseimbangan daya dukung lahan untuk menjadi acuan arahan pengembangan dari lahan di Kabupaten Lamongan. Untuk analisis ini yang diperhatikan adalah terkait pola ruang dalam RT/RW Kabupaten Lamongan tahun 2020-2039 dan proyeksi jumlah penduduk hingga tahun 2039. Dalam analisis proyeksi ini terdapat beberapa asumsi yang kami gunakan. Yang pertama adalah asumsi bahwa jumlah penduduk tumbuh secara linear tanpa adanya anomali. Kemudian harga komoditas diasumsikan stabil. Yang ketiga, nilai produktivitas masing-masing penggunaan lahan diasumsikan linear dengan luasan lahan, dan rencana pola ruang RT/RW Kabupaten Lamongan diasumsikan terrealisasi secara penuh. Analisis ini dilakukan dengan memproyeksikan supply dan demand dari masing-masing penggunaan lahan hingga akhir tahun rencana untuk melihat bagaimana sih kondisi daya dukung lahan di masing-masing penggunaan lahan Kabupaten Lamongan. Boleh di next. Ya, yang pertama berikut adalah proyeksi dari biokapasitas. Untuk nilai luasan lahannya disesuaikan dengan pola ruang dalam RT/RW Kabupaten Lamongan yang terbaru. Kemudian untuk faktor panennya ada sedikit perubahan karena produktivitas dunia pertanian meningkat dengan tingkat pertumbuhan 1,3%, sehingga mempengaruhi faktor panen dari pertanian itu sendiri. Kemudian faktor penyamannya masih sama, sehingga dihasilkan biokapasitas tahun 2039, mohon maaf ada kesalahan penulisan, itu adalah sebesar 391,557. Jika dibandingkan dengan biokapasitas tahun 2020, terlihat adanya pengurangan yang cukup besar, yaitu sebesar 187,089,17 GAA. Kemudian selanjutnya ada proyeksi dari tapak ekologis itu sendiri. Untuk konsumsinya disesuaikan dengan yang mungkin terjadi di 2039, yaitu dikalikan dengan jumlah penduduk pada tahun tersebut melalui hasil proyeksi pertumbuhan penduduk linear. Kemudian luas lahannya disesuaikan dengan pola ruang dan dihasilkan tapak ekologis pada tahun 2039. Untuk
pertanian adalah sebesar 4.287 GHA, perikanan 0,98 GHA, area terbangun 52.935 GHA, dan totalnya adalah 57.223 GHA. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, tapak ekologis dari Kabupaten Lamongan ini meningkat cukup besar, yakni sebesar 45.717 GHA. Boleh di next. Ya, dari hasil tapak ekologis dan biokapasitas tadi, kami coba hitung lagi keseimbangan daya dukung lahan di akhir tahun rencana, yakni 2039, dan terlihat di sini bahwa secara umum masih surplus, namun mengalami pengurangan nilai, dan area terbangun pun pada akhirnya mengalami defisit sumber daya. Untuk itu, kami merekomendasikan beberapa konsep pengembangan yang diharapkan bisa mengatasi penurunan daya dukung lahan di Kabupaten Lamongan. Boleh di next? Yang pertama, konsep pengembangan ini berdasarkan pada hasil analisis tapak ekologis proyeksi dan existing yang sudah kami lakukan dan diacukan kepada arahan serta kebijakan pembangunan Kabupaten Lamongan seperti RT/RW Kabupaten Lamongan dan RPJMD Kabupaten Lamongan. Dan kami menemukan 3 konsep pengembangan yang memungkinkan untuk diimplementasikan di Kabupaten Lamongan. Yang pertama ada agropolitan, yang kedua minapolitan, dan yang ketiga atau yang terakhir adalah kampung vertikal. Boleh di next? Ya, konsep agropolitan ini sendiri kami angkat untuk mengatasi penurunan daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Lamongan, walaupun masih sama-sama surplus, tapi memang kecenderungannya adalah menurun hingga akhir tahun rencana. Konsep ini kami ambil karena kami melihat best practice pada kawasan agropolitan Seluku Rejang, di mana dari best practice tersebut, kawasan agropolitan Seluku Rejang yang awalnya selalu melakukan konversi lahan dari lahan hutan lindung menjadi lahan pertanian dengan penerapan agropolitan yang baik seperti dari pembenahan infrastruktur, pembenahan manajemen agropolitan dan lain sebagainya, kecenderungan konversi tersebut bisa ditekan. Boleh di next? Haki, boleh di next? Halo Haki, boleh di next? Ya, selanjutnya adalah konsep minapolitan. Jadi kita juga tahu bersama bahwa keseimbangan daya dukung lahan pertanian di Kabupaten Lamongan juga secara umum menurun, walaupun masih berada dalam kategori surplus sumber daya. Untuk mengatasi penurunan tersebut, kami perlu konsep pengembangan yang dapat mengoptimalisasi potensi perikanan Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan. Dan kami coba gunakan konsep minapolitan sebagai salah satu bentuk yang dapat diimplementasikan didasarkan pada penerapan konsep minapolitan di Kabupaten Blitar yang tergolong berhasil. Dalam penerapan konsep minapolitan di Kabupaten Blitar, dilakukan penelitian yang dilakukan oleh Zainal Abidin dan kawan-kawan yang menunjukkan bahwa konsep minapolitan ini mampu mengoptimalisasi potensi perikanan Kabupaten Blitar dan menciptakan iklim perikanan yang berkelanjutan. Dalam penelitian ini dilakukan perhitungan terhadap status keberlanjutan pasca penerapan konsep minapolitan di sektor perikanan, di mana nilai indeks keberlanjutan rata-rata dan multidimensi setelah dilakukan penerapan konsep minapolitan itu adalah sebesar 79,77% dan 78,46% pada selang 70 hingga 100, yang mengartikan bahwa konsep tersebut menghadirkan iklim sektor pertanian berkelanjutan di Kabupaten Blitar. Boleh di next? Ya, jadi pengembangan dari konsep minapolitan dan agropolitan tadi telah didukung secara tekstual dari indikasi program pola ruang dan struktur ruang RT/RW Kabupaten Lamongan tahun 2020-2039, di mana di sana disebutkan bahwa konsep pengembangan di Kabupaten Lamongan adalah pengembangan kawasan agropolitan dan kawasan minapolitan tangkap dan budidaya. Kemudian
arahan agropolitan dan minapolitan juga terdapat dalam program prioritas RPJMD Kabupaten Lamongan tahun 2001-2026 yang mengarahkan Lamongan sebagai lumbung pangan melalui pengembangan agropolitan dan pengembangan minapolitan melalui pemberdayaan kelompok nelayan. Boleh di next. Yang terakhir adalah terkait konsep pengembangan untuk area terbangun, di mana dalam perhitungan proyeksi daya dukung lahan area terbangun itu sudah menunjukkan defisit sumber daya. Oleh karena itu, Kabupaten Lamongan memerlukan upaya pencegahan. Salah satunya adalah penerapan konsep kampung vertikal. Kampung vertikal ini pernah diterapkan dan sedang diterapkan juga di Kampung Admiralty Singapura, dan ia di-state bahwa berhasil menghadirkan hunian vertikal yang masih tetap mempertahankan unsur sosial budaya dari kampung tersebut. Nah, karena itu kami menganggap bahwa konsep kampung vertikal ini bisa menurunkan atau mencegah berkembangnya nilai defisit dari sumber daya di area terbangun tanpa khawatir merusak identitas dari Kabupaten Lamongan itu sendiri. Boleh di next? Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, terima kasih dari Nana. Sekian penjelasan kami mulai dari Ainan, Eka, Daksa, dan terakhir adalah kesimpulan. Ada beberapa kesimpulan dasar dari hasil perhitungan existing gitu, didapatkan biokapasitas Kabupaten Lamongan pada tahun 2039 senilai sekian, sedangkan dampak ekologis menunjukkan angka yang melebihi dari biokapasitas yang tersedia. Lalu yang kedua adalah dari hasil perhitungan proyeksi, didapatkan biokapasitas untuk Kabupaten Lamongan tahun 2039 senilai 0,222, sedangkan tapak ekologis menunjukkan angka yang melebihi dari biokapasitas yang tersedia, yakni sebesar 0,0352. Perhitungan yang dilakukan hingga tahun 2039 menunjukkan terjadi surplus sumber daya di Kabupaten Lamongan secara rata-rata. Namun, apabila dilihat pada masing-masing jenis penggunaan lahan, maka Kabupaten Lamongan berada pada kategori defisit sumber daya. Oleh karena itu, pada terakhir kesimpulan, kami cantumkan bahwa konsep pengembangan yang dapat diimplementasikan dalam menjaga keseimbangan daya dukung lahan di Kabupaten Lamongan adalah konsep agropolitan, minapolitan, dan yang terakhir, yang tadi sudah dijelaskan adalah konsep kampung vertikal. Ya, mungkin itu saja. Sekian dari kelompok kami. Jalan-jalan ketunjungan, ketemu lokasi. Kami dari kelompok Lamongan. Sekian, terima kasih.